Bertanya tentang itu bid'ah, kata Imam Malik. Nah, ada orang sekarang kelompok tertentu yang suka nanya, di mana Allah? Di mana Allah? Imam Malik bilang, nanya-nanya yang begitu itu bid'ah itu. Ayat-ayat muhkam dan ayat mutasyabihat. Allah Ta'ala sebut dalam surah Ali Imran, "Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat." Allah menurunkan Al-Quran, kebanyakan ayat-ayat Quran itu muhkamat, hunna ummul kitab, kata Allah. Ya, kebanyakan Al-Quran ini itu ayatnya ayat muhkamat. Ayat muhkamat itu apa maksudnya? Ayat muhkamat itu sederhananya ayat-ayat yang terang jelas maknanya. Ya, tentu bagi orang yang faham, ya, terutama orang-orang Arab yang Quran diturunkan dengan bahasa Arab, tidak memerlukan penafsiran yang terlalu berliku-liku. Ya, itu ayat muhkamat. Makanya kalau ditanya begini, siapakah penafsir Quran pertama? Nabi Muhammad. Ya, penafsir Quran pertama itu Nabi Muhammad. Oh, tapi kami nggak ketemu tafsir Nabi Muhammad, kan begitu? Kita kan nggak ketemu tafsir, misalnya berjilid-jilid, tafsir Nabi Muhammad kan nggak ketemu. Ya, tafsiran Nabi Muhammad itu ada dalam hadis-hadis saja. Di hadis Nabi jelaskan, maka dalam Sahih Bukhari itu ada kitab tafsir namanya. Ya. Tapi kalau kita merujuk hadis-hadis Nabi, tidak setiap ayat ditafsirkan oleh Nabi. Kenapa? Karena sebahagian besar sahabat itu sudah faham makna Quran tadi, nggak perlu Nabi jelaskan lagi. Muhkamat ayatnya, gitu. Ya, jadi nggak perlu ditafsirkan oleh Nabi lagi. Sahabat udah paham begitu. Ya, karena memang mereka orang Arab, diturunkan Quran bahasa Arab. Sedangkan mutasyabihat itu adalah ayat-ayat yang samar bagi kita maknanya, tidak terang seperti ayat muhkamat tadi. Misalnya ayat-ayat yang menyentuh tentang sifat-sifat Allah, ya, hal-hal yang gaib, atau ayat-ayat tertentu yang memang tidak terang bagi kita maknanya, ya. Misalnya salah satu ayat yang dikategorikan oleh para ulama sebagai ayat mutasyabihat, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, dalam surah Thaha. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah istawa di arasy. Istawa itu kalau secara bahasa duduk. Jadi kalau kita fahami Allah duduk di arasy, ini kan kemudian menimbulkan apa dalam benak kan? Masa duduk kan begitu? Arasy itu makhluk dicipta Allah. Sebelum dicipta di mana Allahnya, kan begitu? Ini ayat mutasyabihat. Lalu bagaimana dengan ayat mutasyabihat? Sebetulnya di surah Ali Imran itu Allah sudah jelaskan sikap kita bagaimana, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah." Takwil sesungguhnya ayat-ayat mutasyabihat itu enggak tahu kecuali Allah. Warasikhuna fil ilm, tapi orang-orang yang mendalam keilmuannya apa kata mereka? Kullum min 'indi rabbina. Amanna kullum min 'indi rabbina. Kami beriman ini semua ayat datang dari Allah. Maka sikap terbaik terhadap ayat-ayat mutasyabihat tadi, kita mengimaninya walaupun kita tak tahu makna sesungguhnya ini apa nih. Kita nggak tahu makna sesungguhnya apa, tapi kita wajib beriman dengannya dan mengatakan ini yang datang dari Allah. Makanya Imam Malik pernah ditanya, ya, ditanya Imam Malik tentang makna istawa. Allah bersemayam di arsy. Datang orang kepada Imam Malik bertanya, apa makna istawa itu? Kata Imam Malik, al-istiwa'u ma'lumun. Istiwa itu orang Arab tahu maknanya. Makna istawa di orang Arab duduk, ya. Wal kaifiyatu majhulun. Tapi caranya bagaimana, maksud duduk Allah itu seperti apa, enggak tahu kita. Karena kalau dibilang seperti kita bersila duduk misalnya atau duduk atas kursi, kita sudah samakan dengan makhluk dan itu enggak mungkin.
Ya kan? Makanya Imam Malik mengatakan wal kaifiyatu majhul. Caranya gimana? Nggak ada yang tahu. Ya. Dan yang menarik apa kata beliau? Wassu'alu anhu bid'ah. Bertanya tentang itu bid'ah kata Imam Malik. Nah, ada orang sekarang kelompok tertentu yang suka nanya, di mana Allah? Di mana Allah? Imam Malik bilang, nanya-nanya yang begitu itu bid'ah itu. Ya kan? Baik, itu ayat muhkamat dan ayat-ayat mutasyabihat. Kebanyakan ayat Quran itu muhkamat, tapi sebahagiannya Allah datangkan ayat mutasyabihat. Mungkin orang bertanya, kenapa harus ada ayat mutasyabihat yang kita nggak faham maknanya sesungguhnya? Kenapa harus Allah turunkan begitu? Salah satu hikmahnya apa? Ini menjadi ujian keimanan bagi kita. Mengimani ayat yang kita faham itu lebih mudah ketimbang mengimani ayat yang kita nggak faham. Makanya terhadap ayat mutasyabihat itu yang Allah Ta'ala sebutkan adalah orang-orang yang mendalam ilmunya, mereka mengedepankan iman soal itu. Mereka hanya berkata, kami beriman dengan ayat ini, kami percaya ini datang dari Allah, walaupun makna hakikatnya kami nggak tahu. Jadi sebahagian itu kita coba wajib beriman walaupun kita nggak tahu maknanya. Begitu ya.